Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema yang akan menyapa kita pada malam Natal ini ialah kasih karunia yang berdampak. Landasan firman Tuhan untuk tema ini ialah tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Anda pasti percaya kepada Tuhan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di sini ialah, apakah kepercayaanmu itu berdampak bagi hidupmu? Jika kita sungguh telah mengalami anugerah Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita. Pertanyaan yang penting kedua ialah, dalam hal apakah kasih karunia itu berdampak di dalam hidup kita? Berdasarkan surat Paulus kepada Titus 2 ayat 11 sampai 15 ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita temukan tentang kasih karunia yang berdampak bagi hidup kita. Yang pertama ialah kita dimampukan untuk meninggalkan dosa. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan. Dalam Titus 2 ayat 12a, Rasul Paulus menulis, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keselamatan datang dari Allah akan mendidik kita untuk meninggalkan cara hidup yang memberontak kepada Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan. Keselamatan itu akan menjauhkan kita dari hidup yang mempunyai sikap-sikap hedon dan gaya hidup yang sangat tinggi, dan menjauhkan diri dari sikap egois dan sombong. Dan keselamatan ini akan membawa kita ke dalam kehidupan yang baru. Dalam poin kedua, kita dimampukan untuk memiliki cara hidup baru. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memiliki cara hidup yang baru, sehingga menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam Titus 2 ayat 12b, Rasul Paulus menulis seperti ini, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata bijaksana bisa juga diartikan dengan menahan diri. Jadi kehidupan baru yang kita miliki setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus akan mendidik kita untuk mampu menahan diri untuk tidak melakukan keinginan-keinginan duniawi. Bukan karena kita tidak mampu melakukannya, akan
masa depan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di malam Natal ini, kasih karunia itu telah datang kepada kita. Dan kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memiliki pengharapan akan masa depan di tengah-tengah kompleksitas masalah hidup yang kita alami. Berbagai penderitaan yang telah kita alami di dalam Titus 2 ayat 13, Rasul Paulus menulis, dengan menantikan penggenapan pengharapan-pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Akan tetapi banyak orang yang telah kita lihat bahwasannya mereka telah kehilangan harapannya dalam kehidupan mereka dikarenakan oleh masalah-masalah hidup yang menimpa mereka. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus. Dengan orang-orang yang seperti ini akan menata hidupnya untuk pengharapan itu dengan hidup di dalam kekudusan. Sebab orang-orang yang siap menanti kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjuang untuk menjaga kekudusannya di dalam Tuhan sebagai bukti bahwa hidupnya siap untuk menaati firman Tuhan. Sebagai refleksi bagi kita di malam Natal ini adalah, apakah kita sudah cukup untuk menjaga kekudusan di dalam hidup kita? Oleh karena itu, di Natal ini kita telah sungguh-sungguh menikmati anugerah itu sendiri. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Malam ini, kelahiran Yesus Kristus bukan hanya kita rayakan hanya sebagai simbol perayaan saja, akan tetapi Yesus Kristus itu lahir betul di dalam hati kita masing-masing, yang akan membawa pembaruan hidup di dalam hidup kita dan memperbarui hati kita dan gaya hidup kita. Dan oleh karena itu, saat kita mengalami anugerah itu dan kita akan berdampak bagi orang